Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan melalui video ini. Pada sini saya akan menjelaskan konsep akuntansi syariah berdasarkan bagan. Nah, yang pertama itu lembaga perusahaan. Nah, akuntansi syariah berlaku untuk entitas bisnis yang melakukan kegiatan ekonomi. Maksudnya itu kegiatan bisnis sesuai syariah. Nah, semua aktivitas bisnis harus mematuhi prinsip syariah, menghindari riba, ghar, dan kegiatan haram. Dan ini mencakup sumber dana, penggunaan dana, dan jenis produk yang ditawarkan. Nah, sebenarnya itu ada kegiatan dicatat atau accounting. Setiap kegiatan yang sesuai syariah harus dicatat sebagai bagian dari akuntansi. Sebenarnya itu ada proses pembekuan. Nah, melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mencatat transaksi keuangan. Itu ada input transaksi pada data awal dari setiap kejadian ekonomi, dan sebenarnya ada input laporan. Nah, laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Sebenarnya itu ada prinsip-prinsip akuntansi. Nah, itu menekankan nilai-nilai syariah dalam akuntansi. Yang pertama itu keadilan, informasi harus adil dan tidak menyesatkan. Yang kedua, kebenaran, laporan harus akurat dan tidak manipulatif. Dan itu penegakan syariah, proses akuntansi harus mematuhi ketentuan syariah. Nah, pada materi pendahuluan akuntansi syariah, kita telah mempelajari berbagai jenis akad syariah yang mana dibagi menjadi 2 jenis, yakni akad yang bersifat profit itu tijarah, dan akad yang bersifat non-profit yaitu tabaruk. Nah, jadi saya akan menguraikan dan menjelaskan pembagian pada masing-masing akad tersebut. Yang pertama, akad tijarah itu profit. Nah, akad yang bertujuan menghasilkan keuntungan itu meliputi murabahah, yaitu menjual beli dengan margin keuntungan. Terus ada ijarah, itu sewa menyewa barang. Ada musyarakah, yaitu kerjasama usaha dengan bagi hasil. Nah, itu mudharabah, modal dan pengelola usaha berbagi keuntungan. Nah, itu ada akad tabaruk, itu non profit, akad yang bersifat sosial dan tidak mengharapkan imbalan, meliputi wakaf, yaitu penyerahan hak milik untuk kepentingan umum, dan itu ada zakat, pengeluaran harta untuk yang berhak. Itu sedekah, pemberian sukarela tanpa imbalan. Saya Anggista Dua Priski. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akuntansi dipandang sebagai seni, ilmu, dan teknologi. Yang pertama yaitu akuntansi dipandang sebagai seni. Akuntansi dipandang sebagai seni karena mengandung unsur kreativitas, kepekaan terhadap detail, dan interpretasi dalam menghasilkan informasi keuangan yang bermakna. Seni dalam akuntansi terletak pada bagaimana akuntan menginterpretasikan data keuangan dan menyajikan secara informatif, bukan sekedar menyusun angka secara mekanis. Keindahan akuntansi bukan pada estetika visual, melainkan pada keandalan dan kelayakan informasi yang dihasilkan untuk pengambilan sebuah keputusan. Beberapa aspek seni dalam akuntansi meliputi penyajian laporan yang jelas dan mudah dipahami, dan komitmen terhadap integritas dan etika profesional. Selanjutnya adalah akuntansi dipandang sebagai sebuah ilmu. Akuntansi dipandang sebagai sebuah ilmu karena menggunakan pendekatan sistematis dan metode ilmiah dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data keuangan. Sebagai ilmu juga, akuntansi didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori yang teruji secara empiris dan logis, yang membantu menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan dan berlaku umum. Ciri-ciri akuntansi sebagai ilmu ada penggunaan metode ilmiah dalam pengumpulan dan analisis data, dan juga adanya prinsip-prinsip akuntansi yang menjadi pedoman yang didasari dalam buku. Baiklah, yang terakhir yaitu akuntansi dipandang sebagai teknologi. Dalam konteks teknologi, akuntansi memanfaatkan berbagai perangkat dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kecepatan dalam pengolahan data keuangan. Dengan teknologi,
Proses pencatatan, pelaporan, dan audit menjadi lebih terstruktur dan terotomatisasi. Hal itu dapat meminimalkan kesalahan dalam mempercepat dan pengambilan keputusan. Aspek teknologi dalam akuntansi meliputi penggunaan sistem informasi keuangan modern dan juga pemanfaatan perangkat lunak akuntansi untuk pencatatan dan juga pelaporan. Dari penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa sebagai seni, akuntansi menuntut kreativitas dan interpretasi, sedangkan sebagai ilmu, akuntansi mengandalkan metode ilmiah dan prinsip yang sistematis. Dan yang terakhir, sebagai teknologi, akuntansi memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi informasi keuangan. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan mendukung peran akuntansi dalam dunia bisnis yang dinamis. Baiklah, yang terakhir yaitu sejarah perkembangan praktik akuntansi pada masa Islam. Praktik akuntansi telah ada sejak masa awal Islam dengan pencatatan yang sistematis dan terorganisir, terutama terkait pengolahan zakat dan keuangan negara. Sistem pembukuan dan pelaporan semakin maju pada masa kekhalifahan dengan penggunaan berbagai jenis buku catatan resmi. Konsep ini menjadi dasar bagi perkembangan akuntansi syariah yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, akuntansi terus berkembang hingga era modern dengan integrasi teknologi dan prinsip-prinsip ilmiah yang lebih kompleks. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan untuk jawaban nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Terutama dalam lembaga keuangan dan bisnis berbasis syariah. Gagasan ini muncul karena adanya kesadaran bahwa praktik akuntansi konvensional tidak selalu memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba, gahar, serta masyrid yang diatur dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, skandal akuntansi di perusahaan besar global juga memicu kesadaran pentingnya etika dan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga akuntansi syariah diharapkan mampu menjadi solusi yang lebih berintegritas dan berkeadilan. Akuntansi syariah bukan sekedar sistem pencatatan, tapi juga sebagai sarana mencapai tujuan sosial dan ekonomi sesuai syariat Islam. Tujuannya meliputi penentuan hak dan kewajiban pihak yang terlibat, menjadi aset dan hak lembaga keuangan syariah, serta meningkatkan kemampuan manajerial dan produktivitas. Sistem ini meningkatkan pertanggungjawaban tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, sehingga setiap transaksi harus jelas, adil, dan tidak bertentangan dengan hukum syariah. Baiklah, selanjutnya yaitu untuk jawaban nomor 6. Perbedaan antara pilar standar akuntansi keuangan atau SAK di Indonesia dari masa ke masa hingga saat ini sangat jelas terlihat dari evaluasi strukturnya. Pada awal perkembangannya, sejak tahun 1973, Indonesia hanya memiliki satu standar umum berbasis USGAAP melalui prinsip akuntansi syariah Indonesia atau PAI. Kemudian pada tahun 1994 berkembang menjadi standar akuntansi keuangan atau SAK yang mulai mengadopsi standar internasional IASC, IFRS serta menyesuaikan dengan kebutuhan industri tertentu. Pada era selanjutnya, muncul pilar-pilar khusus seperti SAK umum untuk entitas publik, SAK ETAP untuk entitas tanpa akuntabilitas publik, dan SAK syariah untuk transaksi berbasis syariah yang menentukan fragmentasi standar sesuai karakteristik entitasnya. Perkembangan terbaru, sejak tahun 2024, Indonesia telah menetapkan 4 pilar SAK berdasarkan kerangka standar pelaporan keuangan Indonesia, yaitu SAK internasional, SAK Indonesia, dan SAK EP atau ETAP, dan SAK MKM, sehingga semakin mengakomodasi kebutuhan pelaporan keuangannya lebih spesifik dan struktur. Baiklah, itu jawaban dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.